Injil yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Sahabat Iktus, Injil adalah kebenaran sejati yang berisi kabar keselamatan. Injil memberi hidup dan berkuasa memimpin ke dalam kehidupan kekal. Inti Injil ialah Yesus Kristus. Injil bukan spekulasi manusia, bukan pula ajaran agar manusia berupaya memperbaiki diri dengan kekuatan moralnya sendiri. Injil adalah kekuatan Allah sendiri. Karena itu, Injil mampu menyelamatkan siapa saja yang mempercayakan diri kepadanya. Tak ada batas ras, tak ada batasan wilayah. Semua orang yang mau beriman kepada Yesus Kristus akan menerima status dibenarkan dan akan hidup. Berita itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma dengan hasrat yang begitu dalam. Hasrat yang didorong oleh keyakinannya yang kokoh akan Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Demikian Rasul Paulus menguraikan arti Injil yang menyelamatkan. Pertama, Injil adalah berita yang harus disampaikan. Ayat 14 dan 15. Aku berhutang, ayat 14. Paulus menganggap dirinya berhutang kepada mereka yang belum mendengarkan Injil. Kata berhutang berarti berkewajiban. Bandingkan Roma 8 ayat 12, Galatia 5 ayat 3. Kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar, Injil ditujukan bagi semua kelompok orang dan individu. Rasul Paulus menyadari hal ini sehingga berkobar dalam pemberitaan Injil. Kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Ayat 16. Injil bukanlah mitos seperti yang dipikirkan oleh orang Yunani atau berita memalukan seperti yang disampaikan orang Yahudi. Injil adalah kekuatan Allah yang bersumber dari Allah. Tidak ada partisipasi sedikit pun dari manusia. Kekuatan dari Allah itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil dapat merobohkan tembok legalitas agama orang Yahudi, filsafat orang Yunani, dan kekuatan militer Romawi yang berlaku pada masa itu. Ketiga, Injil menyatakan kebenaran Allah. Ayat 17. Kebenaran menggambarkan karakternya yang terwujud dalam tindakannya. Kebenaran dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi manusia, satu-satunya juru selamat dunia. Kebenaran itu direspon oleh iman, bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. Sejak seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seseorang memiliki iman yang menyelamatkan. Selanjutnya, iman itu bertumbuh, berkembang, dan bertahan terus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menyadari bahwa aku memiliki hutang Injil sehingga aku harus membayarnya dengan memberitakannya? Sudahkah aku meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Siapa yang aku beritakan dalam penyampaian Injil dan bagaimana seorang dapat meresponinya? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Tuhan telah memakai seseorang untuk menyampaikan kabar baik kepadaku, sehingga aku dapat percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang aku menyadari bahwa aku memiliki hutang Injil. Berikan kesempatan dan keberanian bagiku ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak orang menjadi percaya dan menerima Engkau dalam hatinya. Amin. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menyelamatkan manusia selain kekuatan Injil. Kristuslah